Bahkan sekarang Ustadz Abdul Somad juga jadi target. Upaya pembunuhan terhadap Habib Muhammad Rizik Syihab itu 11 kali. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh di Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah, lebih khusus takmir Masjid At-Taqwa dan beberapa stafnya yang dimuliakan Allah. Pagi hari ini kita sudah melihat bagaimana sebuah konspirasi jahat antara Syiah dan komunis Rusia yang membombardir saudara-saudara kita yang ada di Bilad Syam, bumi Syam. Dan memang semuanya itu tidak lepas daripada doktrin Syiah dan doktrin komunis. Mereka semuanya haus darah. Apalagi kaum muslimin ahlus sunnah benar-benar dijadikan sebagai target. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, bahkan ketika saya memberikan presentasi di Pascasarjana Universitas Brawijaya, ada selesai itu saya dimasukkan di ruang dosen Pascasarjana. Ada seorang dosen menyatakan yang sekarang ini jadi pembantu rektor Universitas Brawijaya, Ustadz, jangan sampai Syiah masuk ke Indonesia. Jadi ternyata beliau ini pakar mikrobiologi, yang sekarang jadi pembantu rektor Universitas Brawijaya. Jadi beliau diundang di Iran, pusatnya Syiah internasional, sampai di pusatnya Syiah yaitu di Qom, Iran. Jadi beliau selama sekian bulan di Iran itu melihat mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi itu didoktrin untuk membenci ahlus sunnah. Jadi doktrin Syiah itu menjadikan ahlus sunnah itu halal darahnya, halal kehormatannya, halal hartanya. Makanya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kebencian terhadap ahlus sunnah wal jamaah itu luar biasa. Oleh karena itu ketika saya diminta untuk memberikan presentasi di pertemuan reuni jenderal-jenderal Angkatan Darat di Rampal, Malang, setelah saya memberikan presentasi tentang bagaimana pergerakan Syiah di Indonesia, itu ada seorang jenderal Angkatan Darat memberikan instruksi, ada interupsi, Ustadz, kalau dulu pasca 65, ABRI dan umat Islam bersatu melawan musuh bersama, yaitu komunis. Insya Allah di Indonesia ini, kata beliau, ke depan TNI dan umat Islam akan bersatu melawan komunis dan Syiah. Kenapa? Ternyata di Indonesia ini komunis dan Syiah sudah jadi satu, bahkan sudah masuk ke pemerintahan. Nah, ini yang perlu meningkatkan kewaspadaan kita. Bapak-bapak, bahkan Majelis Ulama Indonesia Pusat sudah mengeluarkan fatwa bahwa Syiah bukan Islam. Bahkan Majelis Ulama Indonesia Pusat mengadakan halaqah kebangsaan tentang kewaspadaan umat terhadap bahaya komunis dan Syiah. Ini diadakan di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat. Jadi bahkan Majelis Ulama Indonesia Pusat sudah mengeluarkan ada dua buku yang sudah disebar di seluruh wilayah Indonesia tentang penyimpangan dan kesesatan Syiah, begitu juga kewaspadaan umat terhadap bahaya laten komunis ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat tadi malam sudah saya sampaikan bagaimana Syiah dari menurut induknya, artinya menurut kitab-kitab Syiah, bagaimana kesesatan-kesesatannya, bagaimana penyimpangan-penyimpangannya. Jadi terutama sekali dalam masalah-masalah akidah, itu dahsyat, Pak. Kita benar-benar tadi malam sudah jamaah di Masjid Nurul Yakin sudah kita bahas sampai rinci. Bagaimana itu kalau di Indonesia itu bisa menjadi sebuah fasad, kerusakan, terutama di Indonesia. Begitu juga komunis.
Semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengerucut dalam surah Al-Maidah ayat 82. Sebagaimana Allah ingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kata Allah, kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, kata Allah, al-Yahud, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Jadi Yahudi ketika memasuki di tengah-tengah kaum muslimin lewat Abdullah bin Saba, lahirlah Syiah Rafidhah. Yahudi ketika masuk di tengah-tengah kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia, lewat Karl Marx, Friedrich Engels, lahirlah ideologi komunis. Dan itu diteruskan oleh Lenin di Uni Soviet, Stalin, kemudian dilanjutkan oleh Mao Zedong di Cina, kemudian dilanjutkan Pol Pot di Kamboja, kemudian dilanjutkan di Indonesia, yaitu Musso dan Amir Sarifuddin, sehingga begitu juga dilanjutkan lagi oleh D.N. Aidit dan Nyoto. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi terlaksananya cita-cita Marxisme Leninisme telah menciptakan 28 neraka dunia bagi 28 negara dan bangsa termasuk Indonesia. Mulai tahun 1917 Masehi sampai 1991, selama 74 tahun dunia ini didominasi oleh imoralitas dan keganasan yang tidak masuk akal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa statement Lenin, Bapak komunis Uni Soviet? Tidak jadi soal bila 3/4 penduduk dunia habis mati, asal yang tinggal di dunia ini 1/4-nya komunis. Untuk melaksanakan komunisme kita tidak gentar berjalan di atas mayat 30 juta orang. Ini. Kemudian dilanjutkan oleh Mao Zedong, diktator komunis Cina. Jadi ideologi palu arit yang haus darah, lapar nyawa manusia. Diktator palu arit Mao Zedong membantai hampir 50 juta manusia. Korban nyawa manusianya akibat komunisme lebih besar ketimbang korban seluruh perang di jagat raya ini. Jadi kalau kita lihat secara fakta di lapangan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, korban keganasan ideologi komunis ditopang dengan Syiah Rafidhah. Ini dibanding dengan perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang Korea, perang Vietnam, perang Afghanistan, perang Irak, Palestina, Lebanon, dan semua digabung jadi satu, korbannya masih lebih banyak ideologi komunis dan Syiah Rafidhah yang diciptakan oleh bangsa Yahudi. Makanya setiap kali kita mohon kepada Allah 17 kali setiap sholat 5 waktu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita mohon terus kepada Allah supaya dihindarkan dari golongan al-maghdub. Rasulullah ditanya, siapa al-maghdub? Kata Rasulullah, Yahudi. Yang dimurkai oleh Allah, bangsa yang dimurkai oleh Allah, yaitu Yahudi. Dan ad-dallin, bukan jalan orang yang kau sesatkan ya Allah, yaitu an-nasar. Itu yang terus kita mohonkan kepada Allah 17 kali setiap kita sholat 5 waktu. Bahkan hampir 1 juz Allah bongkar karakter Yahudi itu di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu seorang mufassir, Syekh Mustafa Al-Maraghi rahimahullah, beliau mencoba hampir 1 juz itu beliau kaji dalam Al-Quran. Hampir ada 76 karakter Yahudi. Jadi mereka ini memang bangsa yang dimurkai oleh Allah, haus darah. Dan itu kita saksikan sampai hari ini di bumi Syam, di Biladi Syam yang Bapak Ibu lihat tadi itu videonya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu juga di Indonesia. Coba kita lihat ketika peristiwa Madiun 18 September 1948, Musso memproklamasikan Republik Uni Soviet Madiun.
Akhirnya apa yang terjadi? Ratusan ulama dan keluarganya dibantai dengan cara-cara yang biadab di Madiun. 159 anggota TNI gugur di kawasan Goranggareng, Madiun. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Gubernur Jawa Timur, yaitu Bapak Suryo, dijerat lehernya, ditali, kemudian ditali di mobil, diseret dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali, sekian puluh kilo, sampai beliau wafat. Ini Gubernur Jawa Timur, bahkan beliau adalah ketua DPA, Dewan Pertimbangan Agung waktu itu. Dan ini jenazahnya dilempar di sebuah sungai di kawasan Goranggareng, di kawasan Madiun, di sebuah sungai di Madiun. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, akhirnya PKI yang dipimpin oleh Musso bergerak ke kawasan Takran, Magetan. Takran, Magetan itu tempat lahirnya Pak Dahlan Eskan. Dahlan Askan apa Dahlan Eskan? Dahlan Eskan. Jawa Pos yang dulu pernah jadi menteri. Itu 108 umat Islam, ulama dan tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh umat Islam dibantai. Bahkan ini monumennya, jenazah mulai nomor 1 sampai 67 masih terdeteksi siapa jenazah ini. Tapi jenazah nomor 68 sampai 108 sudah tidak terdeteksi. Karena rusak sudah jenazahnya. Pembantaiannya cukup biadab. Kemudian PKI pimpinan Musso bergerak ke Ponorogo. Kembali lagi pondok pesantren Gontor Ponorogo. Ulamanya dibantai, santri-santrinya dibantai. Ini bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Memang akhirnya kita lihat pasca dekret 5 Juli 59, Indonesia berubah sistem politiknya menjadi demokrasi terpimpin. Akhirnya PKI memperoleh kesempatan yang besar untuk meraih cita-citanya. PKI akhirnya pimpinan DNID ingin mengubah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diperjuangkan oleh ulama-ulama di Indonesia ini, termasuk Buya Hamka, Allahumma yarham, Muhammad Natsir, Allahumma yarham. Beliau adalah arsitek pencetus NKRI. Ini mau dirubah oleh DNID, Indonesia mau diubah dengan ideologi komunis. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, waktu itu dimunculkan di akhir pemerintahan Soekarno. Presiden Soekarno terhipnotis oleh pemikiran Karl Marx. Akhirnya Presiden Soekarno memunculkan di akhir kekuasaannya, memunculkan ideologi Nasakom, nasionalis agama komunis. Dan bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, sehingga waktu itu di Jakarta baliho-baliho besar duet kepemimpinan, yaitu Soekarno dan DNID. Sehingga baliho besar waktu itu, ini Karl Marx, Friedrich Engels, pencipta ideologi komunis, ini Soekarno dan DNID. Baliho-baliho besar. Bahkan pertemuan PKI hampir 4 juta PKI. Ini jaya-jayanya PKI, Pak. Soekarno dan DNID. Ini jaya-jayanya PKI waktu itu. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Jadi petualangan politik PKI di era demokrasi terpimpin, yaitu menjadikan Pancasila yang diakui oleh Komisi Sentral PKI, pimpinan DNID, adalah Pancasila versi pribadi Soekarno, yaitu Pancasila 1 Juni 1945. Itu Pancasila yang diakui oleh Komisi Sentral PKI DNID. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, di mana Pancasila 1 Juni versi Soekarno
di mana sila pertama nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga mufakat atau demokrasi, sila keempat kesejahteraan sosial, sila kelima ketuhanan yang berkebudayaan, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Ini Pancasila 1 Juni versi pribadi Soekarno. Sehingga akhirnya waktu itu DNID dipanggil oleh Presiden Soekarno. DNID minta kepada Presiden Soekarno untuk mempersenjatai 15 juta buruh dan tani yang disebut dengan angkatan kelima. Dan 1 tahun sebelum pemberontakan G30 SPKI, DNID memproklamasikan, saya pembela Pancasila, saya Indonesia, saya Pancasila. Ini 1 tahun sebelum pemberontakan G30 SPKI. Bahkan Subandrio, tokoh PKI, 1 tahun sebelum pemberontakan G30 SPKI, menuduh Dewan Jenderal Angkatan Darat akan melakukan kudeta. Tidak tahunya yang melakukan kudeta PKI. Jadi ini maling teriak maling. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu satu-satunya jenderal yang selamat dari pembantaian yang dilakukan oleh PKI yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution. Beliau lari ke belakang, langsung melompat pagar, tapi kakinya sempat tertembak, tapi putrinya Ade Erma Suryani yang tertembak meninggal. Ini satu-satunya jenderal angkatan darat yang selamat dari pembantaian itu. Jadi kata beliau, tidaklah mungkin seseorang berjiwa komunis sekaligus Pancasilais, tidak mungkin. Karena cita-cita komunis justru ingin menghilangkan agama. Kalaupun mereka beragama, itu hanyalah kedok semata. Nah sekarang ini bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, di Jawa itu sudah ada pergerakan yang menginginkan pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan Islam mulai dari TK sampai perguruan tinggi minta dihapus. Ini di Jawa semarak sekali. Bahkan Ripka Ciptaning, tokoh PKI ketika, tokoh PKI sekarang ini yang jadi ketua Komisi 9 DPR Pusat, itu sempat di stasiun televisi La TV, 15 juta kader komunis se-Indonesia akan bangkit. Bahkan ketua MPR Pak Zulkifli Hasan, kader-kader komunis yang duduk di DPR Pusat yang periode yang lalu, bukan sekarang, itu jumlahnya 118 orang. 118 orang. Sekarang lebih, Pak. Bahkan staf Panglima TNI Bapak Mayor Jenderal Aditya Warmantoha menyatakan, sekarang ini di Jawa, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kader-kader komunis yang jadi bupati, jadi wali kota sudah banyak. Bahkan kader komunis jadi staf menteri ketenagakerjaan, kader komunis. Bahkan ada kader komunis yang jadi staf kepresidenan. Kader komunis luar biasa. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, revolusi mental. Revolusi mental itu ajaran Komisi Sentral PKI DNID. Ini orangnya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam surah Al-Fat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatihi tabdila. Allah yang menguasai rotasi alam jagat raya ini. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang ini mengabarkan, sunnatullah, hukum Allah itu berlaku sejak dulu. Dan kalian tidak akan pernah melihat perubahan akan hukum Allah. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mengabarkan,
hukum perulangan sejarah itu berlaku umum. Artinya Allah memberikan kabar sejarah itu akan berulang. Yang membedakan warna dan kualitasnya. Kira-kira sekarang di Indonesia sejarah ini berulang enggak, Pak? Berulang. Yang membedakan warna dan kualitasnya. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Meledaklah peristiwa G30 SPKI. Ribuan kaum muslimin dibantai dengan cara-cara biadab. Di Banyuwangi, Kanigoro, di Blitar Selatan, kemudian Takran, Madiun, terus semua Takran, Magetan, Madiun, terus sampai ke Jawa Tengah, di Solo, Boyolali, terus semua. Ribuan kaum muslimin, ratusan ulama dibantai bersama keluarganya. Puncaknya malam 1 Oktober, 6 jenderal dan 1 perwira dibantai dengan cara-cara biadab, kemudian dibuang di lubang buaya. Bahkan ini kader komunis, kader Gerwani yang cukup militan. Beberapa waktu yang lalu di Taman Mini Indonesia Indah, dia memberikan statement, kalau nanti komunis menguasai Indonesia lagi, pertama kali yang akan dihancurkan adalah monumen lubang buaya. Pertanyaan saya, Pak, kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, pernahkah Sinta Miranda ini ditangkap oleh aparat? Tidak pernah. Pernahkah Dr. Ripka Ciptaning ketika mengatakan, bahkan bikin buku, aku bangga jadi anak PKI, bikin buku lagi, anak PKI masuk parlemen, bahkan jadi ketua komisi 9 DPR pusat, ketika dia mengatakan bahwa 15 juta kader komunis Indonesia akan bangkit, pernahkah dia ditangkap oleh aparat? Tidak pernah. Karena mereka sudah berkuasa sekarang. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, akhirnya pasca peristiwa G30 SPKI, ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis. Jadi saya di Malang punya pengajian rutin di markas Angkatan Darat. Jadi jamaah saya banyak prajurit sampai perwira. Makanya ketika ada reuni jenderal-jenderal Angkatan Darat di Malang, saya diminta untuk menyampaikan, mempresentasikan tentang pergerakan Syiah. Jadi TNI menyatakan, Mbak, ini jenderal-jenderal itu. Jadi benar-benar Syiah dan komunis di Indonesia itu sekarang sudah jadi satu, bahkan sudah masuk pemerintahan. Ini, makanya ini kewaspadaan umat harusnya. Jadi kalau ini melawan lupa, kita harus ingat sejarah. Kalau kita melupakan sejarah, kita akan digilas oleh sejarah itu sendiri. Jadi detik-detik bergeraknya pasukan Cakrabirawa menembus gelap malam di Jakarta, di bawah komando Letkol Untung dan Sam Kamarzaman, dan sepengetahuan, tentunya sepengetahuan DN Aidit. Bermula pertemuan di Sungai Angsa, Cina, antara DN Aidit dengan Mao Zedong, tanggal 4 Agustus 1965. DN Aidit ragu menghadapi jenderal-jenderal Angkatan Darat. Akhirnya Mao Zedong berkata di depan DN Aidit, saya sudah membunuh lebih dari 200 orang jenderal untuk revolusi kebudayaan 1949. Hal inilah yang memantapkan hati DN Aidit untuk melakukan pembersihan para dewan jenderal di bawah komando Dewan Revolusi. Jadi pemberontakan PKI Madiun tahun 48 Musso ini mentornya adalah Stalin, tokoh komunis di Uni Soviet. Pemberontakan PKI 65 DN Aidit ini diarahkan oleh mentornya adalah maestro komunis Cina Mao Zedong. Sejak 11 Maret 2018, Xi Jinping yang sekarang penguasa Cina, Partai Komunis Cina, Xi Jinping, dia ini adalah Mao generasi ketiga, telah benar-benar menjadikan Indonesia sebagai target koloni Cina dengan program One Belt One Road. Makanya Panglima TNI yang dulu, yaitu Bapak Jenderal Gatot Nurmantio, ketika di TV One acara ILC,
Indonesia bagian timur itu sudah pengendalian Amerika. Indonesia bagian barat itu sudah pengendalian Cina. Dengan program One Belt One Road. Ini, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Nah sekarang bagaimana pergerakan komunis sekarang di Indonesia? Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Jadi pergerakan strategi perjuangan PKI di Indonesia itu didukung oleh kelompok tua, kelompok elit, kelompok muda, dan Komisi Sentral PKI dengan dukungan lembaga LSM dalam negeri dan luar negeri. Dan akhirnya perjuangan tokoh-tokoh PKI tua berhasil memperjuangkan undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dan target 2019 mereka 4 kelompok ini akan berjuang tahun ini 2019 ini ingin mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Oleh karena itu kenapa Panglima TNI yang dulu yaitu Jenderal Purnawiran Gatot Nurmantio setelah beliau pensiun kemarin tanggal 6 Juli 2019, berarti berapa bulan yang lalu? 3 bulan yang lalu. Beliau memberikan statement. Saya tidak melakukan, artinya beliau mengatakan saya tidak provokasi, tidak. Pancasila ini mau diganti dengan ideologi komunis oleh kekuatan Cina yang sekarang mencengkeram Indonesia. Bahkan beliau sudah memberikan statement yang notok, sudah tidak ada kata-kata yang lain. Benteng terakhir NKRI ini adalah umat Islam. Ini pernyataan langsung mantan Panglima TNI Jenderal Gatot. Benteng terakhir NKRI ini adalah umat Islam. Ini harapan untuk menyelamatkan negara ini. Umat Islam itu harapan terakhir sudah itu. Itu. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Coba Bapak lihat, ini tokoh tua PKI. Luar biasa, Pak, agresif sekali. Bejo Untung. Dengan dukungan Partai Komunis Cina dan konglomerat Cina. Bahkan dia sampai kemarin itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah bersama seorang guru doktor di Universitas Negeri Jakarta. Dia sampai memberikan statement apa Pak? Ganti TNI itu dengan Menwa. Ganti TNI itu dengan Pramuka. Ini kan pelecehan, Pak. Sudah berani seperti itu. Pertanyaannya, apakah dia ini bersama seorang doktor di Universitas Negeri Jakarta ditangkap oleh aparat? Tidak. Ini kan pelecehan, Pak. Sampai akhirnya ketika saya memberikan pengajian di Markas Angkatan Darat di Rampal, saya tanya, apa respon TNI? Apa jawabannya, Pak? Ustadz, kalau kami melakukan perlawanan terhadap mereka ini, hari ini juga kami dipecat, katanya. Astagfirullah. Ini, akhirnya TNI, waktu itu saya dapat dari Korem, hanya menghadapi orang-orang ini, hanya memberikan video saja, bantahan. Jadi dia minta TNI ganti Pramuka saja, TNI ganti Menwa saja. Jadi benar-benar TNI dilemahkan. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Coba Pak, ini Pak, yang pakai kacamata ini kader-kadernya Bejo Untung. Coba ini simbol PKI yang baru. Ini Pak, kodenya. Jadi kodenya seperti ini. Ini kode PKI baru 65. Coba Bapak Ibu lihat, perhatikan yang pakai kacamata ini. Sudah sampai ke istana. Bahkan sudah foto bersama dengan Kapolri. Ini Kapolrinya sebelah sini. Luar biasa, Pak.
Agresif mereka. Bahkan kalau dulu ada BTN Barisan BTI Barisan Tani Indonesia. Sekarang ini sudah melaksanakan ulang tahun se-Indonesia. Di mana? Tanggal 16 Januari 2016 di Gereja Yakoma DGI, Dewan Gereja Indonesia, Jalan Cempaka Timur 1626 Jakarta. Bahkan bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ternyata Belanda memanfaatkan isu PKI di Indonesia ini. Artinya apa, Pak? Ternyata Belanda ini belum ridho melepaskan Indonesia. Akhirnya tanggal 10 April 2015 Belanda melakukan seminar internasional tentang HAM. Di balik sejarah itu, tidak tanggung-tanggung, promotornya adalah mantan presiden IMF JP Pro. Sehingga tokoh-tokoh komunis tua diundang ke Belanda, diajak untuk artinya Belanda siap membela PKI untuk menggugat pemerintah Republik Indonesia ini. Akhirnya Indonesia ditekan dari dunia internasional tentang HAM. Jadi dirubah faktanya. Kalau yang kita lihat korban kejahatan keganasan PKI itu kan umat Islam dan TNI, ya kan, Pak? Ya kan, itu korban. Nah sekarang enggak, dirubah. PKI korban daripada umat Islam dan TNI katanya. Dirubah sejarahnya. Hasil dari seminar internasional tentang HAM di Belanda. Akhirnya Indonesia ditekan. Akhirnya undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, undang-undang KKR, akhirnya pemerintah Republik Indonesia mensahkan tanggal 21 April 2015. Bahkan Indonesia mengadakan simposium PKI di Hotel Arya Duta Jakarta sebelah Patung Tani itu. Jadi ditekan, Pak. Jadi umat Islam dan TNI dituduh melanggar HAM. Padahal yang melanggar HAM itu komunis. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ini salah satu kader Presiden Soekarno, yaitu namanya. Jadi ketika masih muda dikirim oleh Presiden Soekarno di Jerman untuk belajar ideologi Marxisme Komunisme. Nggak taunya jadi, Pak, orang ini. Bulan Desember 2015 kader Presiden Soekarno melakukan kongres konferensi pertama komunis internasional sedunia, diadakan di Kedubes Vietnam, Athena, Yunani. Makanya jangan kaget, Indonesia kerjasama dengan Vietnam. Ini jadi konferensi komunis internasional dilakukan oleh kader Presiden Soekarno yang dulu pernah disekolahkan di Jerman untuk menguasai ideologi Marxisme komunis Jerman, partai kiri Jerman. Bahkan bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, satu-satunya yang paling tegas untuk menghadapi komunis yaitu Menteri Pertahanan Jenderal Riyamizat Riyakudu. Jadi kata beliau, kita patut curiga, yang bilang PKI tidak ada, mungkin dia komunis, kata beliau. Kalau ada orang mengatakan PKI tidak ada, kata Jenderal Riyamizat Riyakudu, berarti dia komunis. Cita-cita mendirikan negara komunis Indonesia 1926 gagal, 1948 gagal, 1965 gagal, 1998 hampir berhasil. Pak, Bu, itu saya punya datanya. Mulai tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Hampir mirip dengan strategi komunis di Indonesia, yaitu perebutan wakil presiden. Tapi alhamdulillah Pak Harto waktu pulang dari haji di pesawat Garuda itu sampai beliau memberikan statement, walaupun jenderal tak gebuk, ya kan? Itu, Pak. Hampir saja tahun 98 itu.
Akhirnya mereka melakukan strategi bumi hangus. Terjadilah peristiwa Mei 98. Chaos di Jakarta. Ini hampir berhasil. 2019 tahun ini belum tercapai, sudah ketahuan. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kita baru tahu ternyata hasil Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986 itu menyebutkan ada 3 hambatan Cina untuk menguasai Indonesia, untuk penetrasi Indonesia. Yang pertama, regulasi dan doktrin anti komunis, TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Kemudian Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Ini yang menjadi penghambat Cina untuk intervensi ke Indonesia. Kemudian yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis masih kuat. Yang ketiga, sikap anti komunis di kalangan umat Islam Indonesia juga masih kuat. Ternyata Pak, hasil Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986, dari 3 hambatan ini menurut Partai Komunis Cina yang bisa dijebol, poin ketiga, umat Islam. Bagaimana caranya? Pakai strategi adu domba, satu diangkat, satu diinjak. Bagaimana ngangkatnya? Pakai min amplopi bin fulus. Berapa pendanaannya Pak? 20 triliun. DP-nya 1,5 triliun. Diadu domba umat Islam ini. Makanya MH Ainun Najib dari Jombang berteriak, wahai umat Islam Indonesia, hati-hati, hati-hati, kita mau diadu domba antar sesama kaum muslimin. Kemudian yang diinjak pakai strategi apa? Stigma Islam radikal. Gerakan demonologi Islam memproyeksikan Islam seperti monster yang menakutkan. Jadi Islam radikal itu hanya hantu yang sengaja diciptakan untuk menempatkan umat Islam menjadi musuh. Sampai Direktur Deradikalisasi Profesor Irfan Idris menyatakan, kalau kita punya anak kandung, anak kita sendiri, kita ajari ngaji, kita ajari sholat, masuk kategori Islam radikal. Bahkan yang dikasih DP 1,5 triliun tadi, yang disiapkan 20 triliun, langsung konvensi pers. Ciri Islam teroris, yang pertama, senang sholat tahajud. Bapak senang sholat tahajud, masuk kategori Islam teroris. Ciri yang kedua, kata beliau, ini masuk viral Pak di media di Jawa itu, viral. Ciri yang kedua, senang menghafal Al-Quran. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, wahidnya ulama dikriminalisasi. Bahkan dibenturkan ormas Islam dengan ormas yang lain. Bahkan Ustadz Abdul Somad, ya kan, dibenturkan dengan Parisada Hindu di Bali. Ini kerja-kerja komunis. Bahkan sekarang Ustadz Abdul Somad juga jadi target. Tidak hanya itu, 41 masjid BUMN langsung diumumkan, 41 masjid BUMN radikal. Apa tolok ukurnya? Jadi ciri masjid radikal itu banyak jamaahnya. Itu tolok ukurnya. Sehingga 41 masjid BUMN itu kan makmur Pak, masjid-masjid BUMN di Jakarta itu langsung masuk dikategorikan, langsung diumumkan 41 masjid BUMN radikal. Jadi ciri masjid yang the best menurut mereka itu kalau imam makmum cuma 2 orang, itu ciri masjid yang the best. Makanya ada program volume adzan harus dikecilkan. Itu tahap pertama. Habis itu tahap kedua, jamaah harus dikurangi. Tahap ketiga, loudspeaker turun ke bawah. Tahap keempat, masjid harus dikunci. Astagfirullah. Sudah direncanakan. Jadi saya ingat apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW 1441 tahun yang lalu. Qala Rasulullah SAW, yusiku antada alaikumul ummamu min kulli ufukin.
Hampir-hampir kata Rasulullah, umat-umat kafir itu saling menyeru, saling ngajak-ngajak untuk menyerang kalian. Mingkuli ufukin, dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah pada saat itu jumlah kami sedikit? Apakah kami ini minoritas ya Rasulullah? La, tidak. Bala antum yauma idzin katsir. Kalian mayoritas, jumlahmu banyak kata Rasulullah. Walakinnakum kutsa'un ka kutsa'it tair. Tapi kualitasmu seperti buih. Kualitas buih itu kan tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan. Nah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau ulama hadis, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika menafsirkan hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran, tapi hadis ini warning, peringatan dari Rasulullah, jangan sampai umat Islam itu kualitasnya seperti buih. Nah, kalau umat Islam itu seperti kualitasnya seperti buih, Rasulullah mengabarkan, Allah min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Allah akan mencabut rasa takut dari hati orang-orang kafir ini. Kira-kira sudah terjadi tidak di Indonesia? Sudah. Allah fi qulubikum al-wahan, dan Allah akan mencampakkan al-wahan di dalam hati-hati kalian. Ya Rasulullah, wa mal wahan, apa yang dimaksud al-wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Jadi kalau sudah penyakit terlalu cinta dunia, takut mati, takut resiko perjuangan, itu sudah menghinggap di hati-hati kaum muslimin, saat itulah, Pak. Jadi kita itu kata Rasulullah, seperti makanan ala qas'atiha, di atas mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Ini sudah terjadi di Indonesia. Peringatan Rasulullah ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, jenderal-jenderal purnawirawan angkatan darat dan tokoh-tokoh ulama kumpul di Jalan Keramat Raya 45, yaitu kantornya Bapak Muhammad Natsir, pencetus NKRI, yaitu dimotori oleh Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Sanagri. Akhirnya dibuatlah seminar simposium nasional tandingan di Balai Kartini, yang membuka, waktu itu saya dapat undangan lewat WhatsApp, tidak ada dari pemerintah, tidak taunya H-1 dari pemerintah hadir untuk membuka. Siapa? Jenderal Riyamizat Riyakudu membuka acara simposium tandingan, simposium nasional mengamankan Pancasila dari ideologi komunis. Tanggal 1 sampai 2 Juni di Balai Kartini, Jakarta. Yang diminta untuk memberikan presentasi, yaitu yang pertama Pak Sayyidi Mansur Hadiprojo, Habib Muhammad Rizik Syihab, mantan Wakil Presiden Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno, ada Profesor Sri Edi Swasono, diminta untuk memberikan presentasi pada saat simposium nasional. Dan acara itu dibuka oleh Menteri Pertahanan dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Ini, jadi ketika Habib Rizik memberikan presentasi, ada 30 indikasi kebangkitan PKI pasca 98. Itu jenderal-jenderal itu kaget. 30 indikasi itu nyata, fakta, diungkap oleh Habib Muhammad Rizik Syihab. Sebuah konspirasi antara mafia Taiwan, apa mafia Taiwan itu? 9 naga dan Partai Komunis Cina. Ini sebuah konspirasi jahat yang ingin mencengkram Indonesia, dibongkar pada acara ini. Bahkan sampai ancamannya apa, Pak? Itu saya dapat info langsung dari TNI Angkatan Darat. Upaya pembunuhan terhadap Habib Muhammad Rizik Syihab itu 11 kali. Upaya beliau mau dibunuh, sudah 11 kali perencanaannya, gagal. Terakhir pakai sniper. Kan beliau setelah sholat subuh berjamaah di masjid, pulang, masuk rumah pribadi, beliau berzikir dan baca kitab, ditembak, Pak, dari kejauhan, pakai alat peredam. Alhamdulillah, qadarullah, meleset, pecah kacanya. Akhirnya beberapa tokoh-tokoh intelijen di Indonesia minta Habib Rizik dan keluarganya segera
terbang ke Saudi Arabia sampai hari ini. Karena beliau aset umat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah sekarang gagal mengkriminalisasi Habib Rizik, sekarang yang ditarget adalah Ustadz Abdus Somad, level kedua. Ini bapak-bapak, makanya saya ingat ketika Rasulullah, sahabat Rasulullah tanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya ketika hidup di dunia? Kata Rasulullah, al-anbiya, para nabi. Setelah itu wahai Rasulullah, as-salihun, orang-orang soleh, ulama, Pak. Berat ujiannya, berat ujian. Setelah itu wahai Rasulullah, amthalu minan nas, di bawahnya. Makanya Pak, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita punya keyakinan, wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah membalas makar mereka, dan Allah itu sebaik-baik pembuat makar. Insya Allah Pak, kita yakin wa manasru illa min indillah, kemenangan itu datangnya dari Allah. Bahkan Allah tegaskan, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, kewajiban kami, kata Allah, memenangkan, membela golongan mukmin. Insya Allah ini sebuah kepastian. Tapi insya Allah ketika kita dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan menguatkan kedudukan kamu. Nah sekarang bagaimana bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita perbuat untuk Indonesia ini? Rasulullah memberikan arahan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yansurullah fi hadhil ummah bittaifiha. Sesungguhnya Allah akan menurunkan pertolongan di tengah-tengah umat ini lewat orang-orang yang dhaif. Kenapa? Kata Rasulullah, di sana ada power, ada al-quwah, ada kekuatan. Kenapa? Bidakwatihim, doa-doa mereka mudah diijabahi oleh Allah. Wassolatihim, solat-solat mereka. Wa ikhlasihim, keikhlasan mereka. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Nah kira-kira apa Pak? Seperti tadi lewat lembaga Indonesia. Ayo kita berikan empati kepada mereka. Insya Allah doa-doa mereka tidak ada hijab. Mudah-mudahan dari doa-doa kaum muslimin yang ada di bumi Syam, mudah-mudahan doa-doa kaum muslimin yang ada di bumi Suriah, insya Allah itu akan bisa menjadi menurunkan pertolongan Allah ke Indonesia ini. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha bi amril mu'minin falaysa minni. Barang siapa yang bangun pagi hari tidak peduli terhadap problem umat, Rasulullah menegaskan falaysa minni, mereka bukan golonganku. Alangkah ruginya kita hidup sekali di dunia tidak dimasukkan golongan Rasulullah. Oleh karena itu lewat lembaga Indonesia, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ayo, kalau kita pagi ini belum bawa mal-mal kita, bisa ditransfer lewat rekening Indonesia. Karena apa? Insya Allah ini ikhtiar kita supaya pertolongan Allah segera diturunkan untuk Indonesia ke depan ini. Itu ikhtiar kita. Di samping kita berjuang tetap istiqamah, berjuang untuk menegakkan al-haq dan berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini. Karena waktunya terbatas, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, saya akhiri sekian dulu. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.